menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Minggu Prapaskah pertama dalam tahun liturgi disebut Minggu Palma, yang berarti Hari Palma. Yohanes 12 ayat 13. Terkait dengan perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Megiawati Makadada Gantari. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam Lukas 6 ayat 27 firman Tuhan demikian menyatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu
berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, ketika kami mendengar bahwa Yesus sedang memasuki kota hati kami segera menghamparkan kebanggaan dan kemuliaan diri, supaya Engkau dapat melintas agung di atas keakuan kami. Kami segera melambai dan mengeluh-elukan Engkau. Tetapi sayang, apa yang kami lakukan itu hanyalah reaksi spontan yang tidak bertahan lama. Selewatnya sekalian penyambutan, kota hati kami kembali sepi. Kebanggaan dan kemuliaan diri kembali kami tinggikan. Lambaian tangan serta mulut yang mengeluh-elukan Engkau kembali berbuat jahat sebagaimana biasanya. Ya Kristus Tuhan, mari lihat motivasi kami menyambut Engkau dengan segala prosesi yang melambangkan diri itu. Mari periksa segala sesuatu yang kami hamparkan untuk Engkau melintas. Adakah benar itu semua adalah yang terbaik yang ada pada kami, atau jangan-jangan yang memang sudah lusuh dan usang? Kami menghamparkan diri kami yang compang-camping karena dosa serta kejahatan, sehingga ketika Engkau melintas atas kami, bukannya dimuliakan, Engkau malah kami hinakan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kristus Tuhan, pengalaman membuktikan bahwa sorak-sorai jiwa kami menyambut keselamatan dari-Mu tidak pernah bertahan lama. Sama seperti ketika Engkau disesat, suara kami yang memerlukan Engkau berubah menjadi seruan untuk menyalibkan Engkau. Keteguhan sikap kami ketika mengaku iman di hadapan-Mu berubah menjadi lunak, tidak berpendirian ketika berhadapan dengan kesusahan hidup. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Amin.
bencana di mana-mana, bulu tangkis dan air mata. Jangan lupakan iman percaya. Ingat ada selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau mati akan serahkan saja pada Yesus menjaga hidupmu. Dia pada topan mendera, jangan membuat Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala sesuatu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan percaya pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut iman-Nya. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Tak Yesus berikan kekuatan. Tak Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut iman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut iman-Nya. Mari saudara-saudara, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu telah lewat kami lalui, dan hanya karena anugerah Tuhan kami boleh datang beribadah, duduk bersama sebagai keluarga, duduk bersama sebagai sebuah persekutuan yang sementara menghadapi pergumulan. Dan karena kasih karunia Tuhan, hari ini kembali kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami renungkan bukan saja menegur orang lain, tapi terlebih dahulu menegur diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita ini, agar apa yang hamba sampaikan adalah berita kebenaran yang harus disampaikan. Di dalam nama Tuhan kami
Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38 yang menyatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digonjang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam lubang. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita bersama memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan ini juga disebut sebagai Minggu Palmarum. Yang seharusnya minggu ini kita juga merayakan dan bersama-sama menyambut anak-anak kita dalam peneguhan sidi. Namun karena situasi yang terjadi, kita tidak melaksanakannya pada saat ini. Minggu ini kita menyambut kehadiran Tuhan, Yesus masuk dalam kota Yerusalem. Dan setiap orang mengeluk-elukannya, menyambutnya sebagai sebuah atau seorang raja. Saudara-saudara, firman Tuhan yang diberikan bagi kita dalam Lukas 6 ayat 37 dan 38 mengajak kita untuk merenungkan seperti tema yang diberikan adalah tentang penghakiman atau digunakan dalam tema dalam Alkitab kita, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Pertanyaannya untuk kita adalah, mengapa kita menghakimi? Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara menghakimi? Bisa saja menghakimi karena kita menganggap bahwa diri kita adalah yang benar. Kita menghakimi orang karena kita selalu menganggap membesar-besarkan kesalahan orang lain. Menghakimi bisa terjadi karena kita terlalu gampang dan cepat menyalahkan orang lain tanpa kita mengetahui bagaimana sebenarnya persoalan yang terjadi. Dan kita bisa menghakimi karena sikap kita yang mengecam dengan kasih, melakukannya dengan tanpa belas kasihan. Kemudian kita bisa menghakimi karena kita senang ketika kita menemukan ketika orang yang kita benci mereka bisa melakukan kesalahan. Saudara-saudara, kita ambil contoh seperti seorang Farisi waktu dia berdoa di bait suci. Kita bisa buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-11. Waktu orang Farisi berdoa di bait suci, dia berkata apa dalam doanya? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan juga seperti pemukul cukai ini. Saudara-saudara, penghakiman atau di belakang penghakiman ini muncul yang namanya self-righteous spirit atau roh yang menganggap diri sendiri benar. Menganggap diri sendiri benar. Waktu kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap orang lain, kita mendengar sesuatu itu buruk tentang orang lain, kita senang. Terus
Kalau kita cemburu atau iri hati, lalu tiba-tiba kita mendengar kepada siapa orang yang kita cemburui atau kita iri hati itu telah melakukan kesalahan, muncul ada perasaan yang senang atau perasaan yang bahagia. Dan hati-hati, itulah yang disebut sebagai self-righteous spirit. Roh yang menganggap diri sendiri benar. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, mengoreksi diri bahwa kecenderungan kita sebagai manusia adalah punya semangat untuk menilai dan menghakimi orang lain. Padahal ketika kita menghakimi orang lain, pada saat itu juga kita akan dihakimi oleh Tuhan Allah sendiri. Ya. Tuhan Yesus mengingatkan, karena itu jangan cepat-cepat kita menghakimi orang lain, karena ukuran yang kita pakai untuk menilai dan menghakimi orang lain itu juga akan dipakaikan Tuhan untuk kita. Ya, firman Tuhan apa? Katanya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini lebih gawat lagi. Tadi sudah dikatakan di awal tadi, mengapa kita menghakimi. Ya, lebih gawat lagi kalau kita menghakimi orang, menilai orang menurut kata orang, menurut gosip. Padahal kita nggak pernah bertemu dengan orang tersebut. Namun ketika kita mendengar tentang si A jahat, tentang si A yang sombong, tentang si A yang begini dan begitu, akhirnya apa yang terjadi? Kita menelan semua yang kita dengar, bahkan lebih gawat lagi, kita memberikan vonis kepada orang yang belum pernah kita bertemu. Saudara-saudara, ukuran yang kita pakai dan kita alami sendiri dan yang kita yakini benar saja, Yesus tidak izinkan. Apalagi kalau ukuran menilai orang hanya berdasarkan gosip, berdasarkan desas-desus orang itu, ini lebih keliru lagi. Seperti ada sebuah pepatah mengatakan bahwa kalau kita hanya mendengar sepotong-sepotong, memahami sebagian saja, kemudian menerangkannya double, menerangkannya berlebihan, nah ini kan yang menimbulkan kekacauan dalam kehidupan kita. Di mana saja, di rumah, di dalam gereja, di tengah masyarakat, di dunia pekerjaan, pendidikan, di mana saja. Dan ini adalah kelemahan manusia. Kita sering melebih-lebihkan cerita tentang suatu hal melebihi faktanya. Atau kadangkala kita juga menilai orang melebihi fakta yang sebenarnya. Lebih parah kalau kita menghakimi seseorang itu hanya menurut kata orang, katanya, cerita orang lain yang belum tentu benar. Dan kadangkala kita lebih suka, ya ini kan kejujuran ya, kita itu lebih suka mengurus masalah orang lain ketimbang kita mengurus diri sendiri. Kita lebih suka mengurusi urusan orang lain daripada kita menghasilkan buah yang baik. Makanya Yesus mengisahkan, kalau kita buka dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-13, kita perhatikan di ayat 6 hingga ayat yang ke-9, apa yang dikatakan oleh Yesus tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Saudara-saudara, perumpamaan ini mau mengajak kita melihat, ya, bagaimana sikap yang benar menurut Yesus adalah orang beriman lebih baik melihat ke dalam diri, mengoreksi diri daripada melihat kepada kesalahan orang lain.
koreksi diri lebih baik daripada mengurus dosa orang lain. Adalah suatu kemunafikan apabila kita membicarakan kekurangan dan dosa serta kejahatan orang lain. Sementara kita juga melakukan pelanggaran dan kejahatan. Sebab belum tentu kita juga bebas dari dosa. Makanya Tuhan Yesus dalam ayat yang pasal 6 ayat 41 katakan apa? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, menurut Yesus sikap kita terhadap sesama berpengaruh juga pada sikap Allah kepada kita. Ketika kita mengasihi sesama, Allah juga mengasihi kita. Ketika kita membicarakan dosa-dosa orang, maka Allah juga dengan mata yang terang, Dia akan melihat dosa-dosa kita. Makanya coba kita buka dalam Injil Matius 6 ayat 36. Apa yang dikatakan Yesus? Injil Matius 6 ayat 36. Yesus katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita ingat ya kisah seorang perempuan yang berzina. Kedapatan berzina, orang membawanya ke hadapan Yesus untuk dihakimi dan dihukum mati. Ini bisa dibaca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai ayat 10. Apa yang terjadi? Perempuan itu tidak jadi dihakimi dan dihukum mati. Karena Yesus katakan barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaknya dia menjadi orang pertama yang menghakimi dan melemparkan batunya pada perempuan itu. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang mau melemparkan batunya. Karena semua pernah melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan Yesus pun katakan, aku pun tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudara, hal ini mengindikasikan hal menghukum. Hal menghakimi bukan urusan kita sebagai manusia. Hal menghakimi dan menghukum adalah urusan Bapa di sorga. Yesus saja yang tidak bercacat celah pada situasi ini, Dia katakan bahwa aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus melarang kita mengambil hak Allah. Dan tentunya kita juga bertanya, ya, bagaimana dengan orang-orang yang menjahati kita? Ya, kita tidak terlepas akan orang-orang di sekitar kita yang juga melakukan penghakiman kepada kita, bersikap tidak adil kepada kita. Apakah kita tidak punya hak melakukan tindakan balasan kepada mereka? Tentunya suasana yang demikian amat menjengkelkan kalau kita tidak bisa membalasnya. Konteks pembacaan kita pun tidak lepas dari ayat sebelumnya. Ya, bagaimana bicara soal kasihlah sesamamu manusia. Dan penghakiman itu bisa terjadi ketika kalau dia adalah musuhku, kalau dia adalah musuh saya, musuh kami, maka kalau bisa penghakiman, penghukuman itu harus sebesar-besarnya, seberat-beratnya diberikan kepadanya. Saya mengajak kita membuka surat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 19 dan 21. Kita buka dalam kitab Roma pada pasal yang ke-12 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Ayat 19 kita mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih,
janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, jadi daripada kita repot mengurus dosa orang, lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri. Daripada kita menghakimi orang lain, lebih baik kita mengoreksi diri. Dan yang paling penting adalah kita menghasilkan buah. Roma 12 ayat 19 sampai 21 ini jelas. Hak pembalasan itu adalah milik dari Tuhan. Pembalasan itu adalah Tuhan, milik, dan kita percaya Tuhan sendiri akan menuntut pembalasan itu. Yang perlu kita lakukan adalah, lihat, kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tentunya ayat ini berat ya untuk kita lakukan sebagai orang yang mengalami dimusuhi, orang yang mengalami ketidakadilan. Apakah ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Bahkan bukan saja mendoakan, memberi makan dan minum, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi sekali lagi firman hari ini mau mengingatkan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara, ya. Yang paling penting adalah jangan kamu menghakimi, karena nanti kamu akan dihakimi. Dan ketika kita memberikan penghakiman dengan takaran itu, kita pun akan ditakar dengan apa yang kita berikan kepada orang lain dalam hakimi. Adalah lebih baik kalau dalam Lukas, kita kembali ke depan, dalam Injil Lukas pasal 13 yang tadi sudah dibuka. Kita lihat ya. Di ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Lukas pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Apa yang dikatakan? Di sini adalah bagian Yesus mengkritik balik orang Yahudi yang lebih suka membicarakan dan mengurus dosa orang lain daripada menghasilkan buah-buah iman dalam hidup mereka. Ya, ayat-ayat ini dengan jelas ya. Ketika ada peristiwa kabar datang dari orang Galilea yang katanya darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan gitu. Terus terjadi penghakiman di dalamnya. Yesus katakan apa? Ayat 2. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Ayat 3, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 4, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara-saudara, Yesus mau mengisahkan selanjutnya di dalam ayat 6 hingga ayat yang ke-9 tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah sebagai suatu jawaban terhadap prasangka buruk orang Yahudi pada ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kabar yang disampaikan beberapa orang kepada Yesus pada satu pihak adalah mengenai pembantaian Pilatus kepada orang Galilea saat mereka akan mempersembahkan korban.
Dan pada pihak lain mengenai orang-orang yang mati tertimpa menara Siloam. Cara-cara orang Yahudi menyampaikan berita itu disertai prasangka negatif. Seolah-olah kematian mereka itu akibat dosa mereka dan dipandang sebagai hukuman Allah. Sama dengan kita mungkin ya, lihat situasi pada saat ini. Kadangkala situasi banyak orang tiba-tiba terpapar ya virus corona, ya. Apa yang terjadi bisa keluar dari mulut bibir kita bahwa mereka orang yang kurang beriman, mereka orang yang berdosa dan seterusnya. Tapi sekali lagi kita harus berhenti sampai di situ. Bahwa Yesus pun menyampaikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ini hanyalah sebuah kebencian yang ingin mencari-cari kesalahan. Dan ketika kebencian itu berkecamuk, maka sering kita membangun narasi-narasi negatif untuk orang itu, agar orang yang kita benci segera ya tambah dibenci, agar orang lain menjadi percaya sehingga orang lain turut menghakimi dan menghukum orang-orang itu gitu. Nah, sekali lagi ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam pembacaan Lukas 13 ini ya. Dan sama sekali Yesus tidak mendukung mereka, karena mereka seperti seorang pembawa gosip, dan ketika mereka berharap bahwa Yesus akan mendukung mereka, ternyata sama sekali tidak didukung oleh Yesus. Malah dalam cerita di Lukas 13 itu 2 kali Yesus mengatakan tidak. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, tidak kataku kepadamu. Saudara-saudara, seperti halnya perempuan pelacur yang berzina, yang kedapatan bersalah karena kedapatan berzina, Yesus tidak mau menghukum, menghakimi, apalagi diajak untuk turut menghakimi seseorang menurut cerita, prasangka orang lain yang dibangun di atas dasar gosip dan tidak pada fakta kebenaran yang sesungguhnya. Yesus lebih suka kita mengurus diri kita sendiri dan bertobat. Jikalau kita tidak bertobat, kita lihat di ayat 6 pasal 13, Lukas pasal 13 ayat 6 katanya ya, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan? Jikalau kita tidak bertobat, kita semua akan binasa atas cara demikian. Jikalau kita tidak diperbaharui, kita akan dihancurkan seperti apa? Pohon ara yang tidak berbuah. Jikalau pohon itu tidak berbuah, ayat yang ke-7 apa yang terjadi? Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Karena di hadapan Allah semua orang memiliki potensi mengalami penghukuman yang sama. Saudara-saudara, musibah yang menimpa seseorang bisa dijadikan peringatan bagi mereka yang terluput, agar tidak mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam keberdosaan tersebut. Maka yang terpenting menurut Yesus bukan membanding-bandingkan ya diri sendiri dengan orang yang mengalami musibah, tetapi meresponnya kita memeriksa diri, kita bertobat. Dan Yesus lebih suka mengajak orang percaya untuk merefleksikan diri sendiri, bertobat. Apalagi dalam situasi pada saat ini, bukan melihat dosa orang lain, kita menemukannya, kita mencelanya, kita menghakiminya, ya. Dan sudah sepatutnya orang percaya memanfaatkan kesempatan yang masih ada untuk segera bertobat, karena belum tentu kesempatan itu datang berulang. Tetapi itu tidak berarti Yesus mengabaikan aspek penghakiman dan penegakan keadilan dan kebenaran, ya. Karena Kristus akan datang kembali untuk menjadi hakim yang agung dalam pengadilan terakhir. Paulus katakan apa? Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Itu dalam Roma 14 ayat 10.
Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, mungkin kita lebih suka menggosipkan orang atau membicarakan kekurangan orang atau menimpakan kesalahan kepadanya agar supaya kita terlihat hebat atau menutupi ketidakmampuan kita untuk bersaing dengan orang itu secara fair dan adil. Atau mungkin saja kita amat membenci kepada orang itu sehingga pada segala kesempatan kita cari alasan untuk mempersalahkannya demi kepuasan kita, demi memperlihatkan kita yang paling suci, yang paling bersih, yang paling benar dalam hidup ini. Sekali lagi, teguran Yesus bisa kita jadikan suatu momen atau kesempatan bagi kita dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini untuk mengoreksi diri. Memasuki pekan suci pada saat ini. Mengoreksi diri sejauh mana kita membangun relasi yang adil, relasi yang terbuka dalam persahabatan kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Lalu apakah teks ini berbicara bahwa orang-orang seprofesi atau profesi khusus yang menjalankan tugas sebagai hakim, penegak keadilan, para pemimpin tokoh agama, dia tidak bisa melakukan tugasnya? Saya pikir tidak demikian. Alkitab kita menyatakan dalam tradisi Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan sudah memilih orang-orang tertentu sebagai hakim bagi umat Allah. Kita ambil contoh, siapa? Ya, Nabi Musa. Musa dipakai Tuhan untuk memimpin dan menghakimi orang Israel. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita sebetulnya kita boleh menghakimi sepanjang kita menjalankan tugas Allah. Kita memakai ukuran-ukuran Tuhan Allah. Namun kita tidak dibenarkan menilai dan menghakimi orang karena memakai ukuran kita. Karena kita benci, karena kita emosi, karena kita punya prasangka atau dengan maksud-maksud jahat lainnya. Ya, artinya tetap penghakiman itu akan terus berjalan. Yang kedua, kita ambil contoh belajar dari seorang Raja Salomo. Ya, dalam 1 Raja-Raja 3. Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dia tidak minta kuasa, kekayaan, tapi dia minta hikmat supaya dia diberikan hikmat dalam menimbang perkara untuk menghakimi umat yang dia pimpin. Dan intinya kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan menyaksikan ya proses pengadilan yang dilakukan Salomo. Ada dua orang ibu yang datang memperebutkan seorang bayi. Apa yang terjadi? Ya, Salomo menimbang mana yang benar, mana ibu yang sesungguhnya yang memiliki bayi yang hidup ini. Saudara-saudara, ungkapan ini pada intinya mau menunjuk kepada hati yang siap menerima keputusan Tuhan. Ya. Seperti Raja Salomo tadi. Artinya kata yang baik, kata yang jahat, dia punya muatan hukum. Dan sebuah hati yang siap untuk menaati apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang terjadi kepada Raja Salomo. Jadi dia melakukan tugasnya mengadili bangsa Israel. Dia punya dan memiliki hati yang siap mengambil resiko dibenci karena dia harus berpihak kepada kebenaran. Dan karena itu dia harus siap dibenci. Ya. Karena banyak pemimpin saat ini pun ya kita mungkin di dalamnya yang ragu-ragu dalam keputusan dan mau menyenangkan semua pihak. Kepada si A kita oke, kepada si B kita oke. Dan orang bilang tipe pemimpin yang kanan kiri oke, gitu. Supaya apa? Demi rasa aman. Ya. Akhirnya kita menjadi orang atau pemimpin yang ragu untuk menyatakan mana kebenaran tersebut. Kita ragu dan tidak bisa menjadikan diri menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan hikmat Tuhan, Salomo mampu memutuskan perselisihan tersebut di antara dua perempuan yang mempeributkan seorang bayi. Ya. Firman hari ini kita kembali kepada teks kita, Injil Lukas pada pasal yang ke-6, ayat 37 dan ayat 38. Ya. Mari kita untuk merenungkan menjadi pribadi yang tidak cepat menghakimi, atau kalaupun kita dipercaya menjadi seorang pemimpin untuk tugas itu, jalankanlah tugas itu bukan menurut ukuran-ukuran dan emosi-emosi kita, tapi menurut ukuran-ukuran dan kehendak Allah sendiri. Bahkan di Minggu Sengsara ini kita pun Minggu Prapaskah ini mau merenungkan bahwa penghakiman itu jangan sampai terjadi kalau kita membenci seseorang sehingga kita mudah menghakimi. Dan sekali lagi, daripada kita menghakimi, lebih baik kita mengoreksi diri. Dan mari menilai diri sendiri, bukan menghakimi orang lain. Bahkan firman hari ini Yesus mengajak kita mengasihi dan berbuat baik lebih mulia daripada mengurus dosa orang. Apalagi kita tega menghakiminya tanpa ampun dan tidak berdasarkan kasih dan kebenaran Allah. Ayat yang terakhir kita mau tutup dalam firman ini, saya mengajak kita membuka dalam kitab Yakobus. Yakobus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Yakobus 4 ayat yang ke-12, kita baca sama-sama. Firman Tuhan demikian menyatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Selamat memasuki Minggu Prapaskah ini, memasuki minggu yang baru. Kasih karunia Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita sebagai manusia yang mau mengasihi sesamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 467. Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Mari umat Tuhan bersama dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat, kita bersama berdiri untuk mengucapkan dalam sikap sempurna dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami merendahkan hati di hadapan-Mu di dalam mengingat di minggu perhentian ini, minggu ketika Engkau masuk ke kota Yerusalem, Engkau mengalami pengelukan dari semua orang. Tetapi orang yang sama pun, mereka lah yang berteriak untuk menyalibkan Engkau di atas kayu salib. Kami menghayati akan sengsara-Mu di atas kayu salib, kami menghayati akan minggu-minggu penderitaan ini. Kami menghayati akan bagaimana hidup di tengah-tengah dunia yang selalu kami ingin hidup dalam damai sejahtera. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada banyak orang pun yang juga hidup dalam permusuhan, hidup saling menjatuhkan, hidup saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Ketika yang lain menganggap lebih utama daripada yang lain, ketika yang lain menganggap yang paling benar di antara orang-orang lain, ketika merasa menjadi yang paling prioritas utama dibandingkan yang lain, maka kami akan menemukan dunia ini penuh dengan kebencian, penuh dengan sikap hidup yang ingin saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Betapa kami pun sering terjebak dalam sikap laku penghakiman untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, baik dalam lingkungan keluarga kami, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, dan tidak jarang kami pun menjadi hakim yang merasa paling benar. Tapi kami kembali diingatkan lewat firman-Mu, daripada kami sibuk mengurusi dosa orang lain, kami diingatkan agar kami pun tidak mengalami penghakiman atas hidupan kami, sehingga kami pun harus memiliki buah dan terus berbuah, sehingga kami pun tidak akan ditemukan Tuhan dalam keadaan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kami rindu Tuhan menemukan kami. Kami boleh berbuah yang baik dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, sebagai manusia, di dalam kelemahan kedagingan kami selalu jatuh ke dalam dosa, bahkan dengan dosa yang sama. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mendengarkan dengan setia firman ini. Ajarlah kami untuk mengerjakan firman ini, mengasihi mereka bahkan tidak sampai kepada penghakiman, sehingga kami pun mau mengoreksi diri kami. Kami adalah orang yang punya keterbatasan, punya kelemahan, sehingga hidup kami adalah hidup yang terus bercermin kepada firman-Mu. Sebagai jemaat yang berdoa, sebagai persekutuan yang berdoa, keluarga yang berdoa hari ini, di minggu perhentian ini, kami secara khusus sebagai jemaat mendoakan keluarga-keluarga yang kami kasihi, keluarga Bapak Roy Purbokusumo, keluarga Bapak Pikauli yang dalam kesembuhan yang boleh dia alami dan sekarang boleh menikmati sukacita di rumah, keluarga Ibu Yulia Martini Pasaribu, keluarga Ibu Mujiarti Risakota, keluarga Bapak Rompi Sumampau, keluarga Bapak Herbert Siregar, keluarga Ibu Margareta Sukijo, dan keluarga Bapak Julius Yahaya. Kami mendoakan mereka dengan pergumulan. Kami mendoakan dengan sukacita yang mereka alami sebagai keluarga.
Kami percaya walaupun kami tidak bersekutu bersama-sama dalam rumah ibadah ini, kasih sayang Tuhan tetap diberikan atas keluarga-keluarga yang kami sebutkan dalam doa ini. Dalam pergumulan, Tuhan menjamah mereka. Dalam doa-doa yang sementara mereka naikkan kepada Tuhan, menjadi pengabulan doa atas hidup mereka. Rumah tangga yang mereka bangun dan jalani. Keluarga yang di dalamnya anak-anak dalam masa pertumbuhan, anak-anak dalam masa remaja, masa pemuda, anak-anak dalam menikmati pekerjaan mereka, anak-anak yang saat ini boleh menikmati belajar dari rumah, anak-anak yang menjadi titipan Tuhan dapat mereka rawat dengan sungguh-sungguh, mereka didik dengan pengajaran firman-Mu. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan khususnya yang bergumul dalam sakit, Bapak Agustinus Salamoni, yang masih dalam proses penyembuhan, bergumul dengan orang-orang tua kami yang saat ini di rumah-rumah. Tuhan memberkati orang tua kami, Bapak Tony Purbokusumo, orang tua kami, Oma Wilson, orang tua kami yang saat ini juga dalam menikmati masa tuanya, Oma Since. Kami mendoakan juga bagi kedua orang tua kami, Bapak dan Ibu Madiono. Kami mendoakan orang-orang tua kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh percaya bahwa apa yang sementara dalam penderitaan yang mereka jalani, kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup dalam masa tua mereka. Kami mendoakan setiap orang-orang yang kami kasihi bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, kami mendoakan penderitaan-penderitaan mereka yang terpapar, bahkan yang tervonis oleh virus corona. Tuhan memberkati keluarga yang mensupport keluarga yang tidak bisa bertemu. Tuhan memberkati rumah sakit yang memberikan perawatan. Tuhan memberkati para medis yang berjuang pada saat ini. Mereka beraktivitas sehari-hari. Mereka bergaul dengan virus ini. Tuhan melindungi mereka. Tuhan berikan kekebalan dalam tubuh mereka dengan alat-alat yang mereka gunakan. Sehingga pengabdian mereka tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Tuhan menjaga, menyembuhkan setiap orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang bergumul dengan penderitaan sakit penyakit, bahkan terserang oleh virus corona ini. Kami mendoakan mereka dimanapun mereka berada. Bahkan kami dalam sukacita iman kami saat ini Tuhan, dalam pertambahan usia, kami mendoakan bagi anak Kevin Onisto Rompis, Ibu Titi Antina Naomi Borusi Pahutar, Ibu Sumarina Ilam, Marcel Reynaldi Melaira, Bapak Raymond Purbokusumo, Bapak Albert Kenang. Mereka dengan sukacita pertambahan usia ini kiranya menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan dengan apa yang mereka miliki. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon agar mereka juga boleh menikmati pertambahan usia ini. Walaupun dalam keadaan negeri kami Indonesia, keterbatasan ketika beraktivitas, ketika harus menjalankan situasi ekonomi yang saat ini juga mengalami penurunan, kiranya tidak mengurangi sukacita mereka menikmati pertambahan usia ini. Kami mendoakan umur panjang, sejahtera akan ditambahkan kepada mereka, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Seluruh kegiatan yang masih berlangsung di rumah-rumah keluarga masing-masing, kiranya dengan kasih karunia Tuhan menyertai. Semuanya dapat dijalani dengan pertolongan Tuhan. Ketika keterbatasan ini terjadi, Tuhan pelihara kami dengan cara-Mu Tuhan. Memakai pemerintah dalam kebijakan-kebijakan untuk meringankan beban ekonomi kami. Tuhan memberkati mereka diberikan kesehatan, arif bijaksana yang ada dalam pemikiran mereka, keputusan mereka.
akan membuat kami pun sebagai rakyat Indonesia menikmati kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat yang tiada pernah berhenti dihadirkan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, maka kami boleh menyatakan syukur kami kepadamu, sehingga seluruh harapan kami, pelayanan kami walaupun dalam keadaan yang terbatas, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Bapa, kami memohon ampun akan salah dan dosa kami. Biarlah persembahan lewat pelayanan yang kami lakukan, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami masuki minggu kami dengan peribadahan-peribadahan yang akan dilaksanakan di tiap-tiap rumah, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ucapkanlah syukurmu kepada Allah. Bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang sukacita dengan mengingat pesan Alkitab. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Bawalah persembahanmu dengan hati ikhlas, sebab Allah Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami akan bacakan intisari warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 5 April. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Megiawati M. Makadada Gantare STH, Penatua Diaken Prokantor Organis dan Multimedia yang telah melayani hari ini Minggu tanggal 5 April. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tekdi Plumbara yang telah mengisi puji-pujian pada ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi terkait proses ibadah GPIB Philadelphia Semarang. Berdasarkan Majelis Sinode nomor 9.498 garis miring Romawi 3 strip 20 MS Romawi 20 perihal penjelasan dan kebijakan Majelis Sinode GPIB bersama ini disampaikan kepada seluruh anggota Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang. Beberapa kebijakan sebagai berikut. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga tiap hari Rabu, ibadah Pelkat, baik itu Pelkat PA dan Pelkat PT, akan ditiadakan hingga tanggal 29 Mei 2020. Ibadah Minggu akan dilaksanakan secara online dan setiap keluarga melaksanakan ibadah di rumah masing-masing setiap minggu jam 9 BIB. Penuguhan CD baru akan ditunda hingga bulan Juni 2020. Untuk ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan secara online dan setiap keluarga melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Untuk persembahan syukur keluarga persepuluhan yang terdapat di dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan ke majelis jemaat atau koordinator sektor atau ditransfer ke rekening BRI gereja dengan nomor rekening 110-001-030-53-1. Petunjuk pelaksanaan perjamuan kudus di rumah. Pelaksanaan perjamuan kudus tanggal 10 April 2020 akan dilaksanakan di rumah-rumah dengan mengingat pesan Alkitab, dengan bertekun
Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-46 dan 47a. Setiap keluarga menyiapkan roti dan anggur. Roti dan anggur dapat diganti dengan semua jenis roti dan makanan tradisional dan minuman seperti sirup, air putih, teh, serta minuman tradisional lainnya. Demikian beberapa penjelasan dan pertimbangan teknis untuk kita bersama sebagai warga GPIB menghadapi situasi darurat pandemi COVID-19. Ini pun dapat ditangani dan segera berlalu. Dan ingatlah sabdanya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayatnya yang 7b. Demikian informasi warta jemaat. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Mari umat Tuhan kita berdiri. Sebagai tanda kesiapan kita kembali menghadapi kenyataan hidup sambil berpegang pada janji Tuhan. Janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nyanyian pengutusan. Bait yang kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sepanjang hari ini Tuhan Yesus